dalam hal tersebut. Jemaah sebuah rahmatullah, alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada hari yang ke-27 dari bulan Ramadan. Satu sisi kita bahagia karena Allah memberikan kesempatan bagi diri kita untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang agung ini, ibadah yang sangat Allah cintai. Namun sisi lain kita juga merasa sedih karena dalam beberapa hari ke depan kita akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan barokah ini, dengan bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan dan lipat gandakannya pahala dan banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Namun ayyam ma'dudat, ya, bila Ramadan adalah suatu bulan yang sudah ditentukan dan akan berakhir. Perkaranya, marilah kita muhasabah dari apa yang telah kita kerjakan pada 26 hari yang telah lalu. Tentunya di sini kita nggak perlu sampai terlalu detail dalam muhasabah, karena kita sudah paham, ya. Dalam kualitas kita pasti banyak kurang, dalam kuantitas juga sama. Maka yang paling pokok, bagaimana kita mengisi beberapa hari ke depan yang masih tersisa dari bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa memaksimalkannya dan menutup bulan Ramadan dengan amal-amal yang bisa kita jadikan bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah subhanallah, pada subuh kali ini saya masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya, itu tentang hidayah. Kemarin masih belum selesai. Kemarin masih ingat insyaallah ya, waktu itu Qayyim hidayah itu ada 4, ya. Bisa ada yang tidak harus sebutkan? Apa sudah lupa semua? Ya, pertama hidayah ammah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik golongan jin, manusia, dan juga hewan-hewan. Kemudian ada hidayah irsyad, hidayah memberikan petunjuk ataupun arahan ataupun bimbingan. Kemudian hidayah taufik, yang ini mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki dalam hati-hati mereka. Dan kemudian hidayah untuk menuju pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita membahas tentang betapa butuhnya kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah sangat membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hidayah merupakan karunia yang dapat mengarahkan kita menuju seluruh kebaikan, kebenaran, dan juga kebahagiaan di dunia wal akhirah. Betapa pentingnya masalah hidayah. Banyak manusia dan kita diantaranya itu sering senantiasa memohonkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang terkadang kita sendiri, saya dan juga mungkin jamaah, dalam amalannya, dalam perbuatannya itu tidak mencerminkan sebagai orang yang butuh dalam menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintanya surga, jalan yang kita tempuh jalan ke arah neraka. Kita minta hidayah, namun jalan yang kita tempuh menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang banyak kekeliruan, banyak kealpaan, banyak kekhilafan akan Allah bimbing, sehingga Allah sadarkan kita tentang bahwasanya kita bukan apa-apa kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini, pagi hari ini, subuh ini, kita tidak termasuk orang-orang yang hadir di masjid ini untuk memakmurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan sholat subuh secara berjamaah. Maka alhamdulillah, dan kita pertahankan hidayah ini. Semoga terus Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Namun hidayah ini yang harus kita pahami tidaklah mudah, harus ada perjuangan. Tidak serta-merta kita dapatkan. Jadi hidayah itu mahal, ya, dan memang sangat mahal.
tidak mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang memang mereka tidak menginginkan hidayah. Tidak ada upaya untuk mendapatkan hidayah tersebut. Harus kita perjuangkan dengan mempelajari, mentadaburi, memahami Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita belajar Al-Qur'an dan sumber-sumber yang itu memerlukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzii jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha 'alal muhsinin. Dan sesungguhnya Allah sungguh-sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Saking butuhnya kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala atau hidayah taufik, Allah perintahkan kita untuk senantiasa meminta hidayah tersebut. Dan kita bagi seorang muslim yang taat dalam melaksanakan sholat, minimalnya 15 kali dalam satu semalam kita mengucapkan doa, yaitu bacaan ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, lafaz doa ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa pertama yang ada dalam Al-Quran. Dari bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum ada doa di sana. Kemudian sudah pertama inilah, ya, ihdinas siratal mustaqim. Doa yang pertama kita ucapkan dalam salat adalah doa memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah ini bisa kita belajar tentang adab kita kepada Allah Ta'ala ketika mau berdoa. Diawali dengan basmalah, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memujinya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sebut-sebut Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Baru kemudian kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah inti tauhid kita. Ya, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kemudian baru adalah doa pertama dalam Al-Quran. Kalau kita buka di depan itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dalam lafaz ayat Al-Quran yang ke-6 ini berkata Syekh Sa'di menjelaskan tentang ihdinas siratal mustaqim. Beliau mengatakan ayat dalaka wa arsyadana wa wafaqana ila siratal mustaqim, yaitu kita mohon agar Allah menunjukkan kita, kemudian membimbing kita dan memberi taufik kepada kita kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa at-thariqul wadih, dia adalah jalan yang jelas terang benderang, al-mawsulu ilallah, yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ila jannati, dan juga kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. Dan dia adalah kita mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, dan kita mampu untuk mengamalkan, beramal dengan kebaikan tersebut. Maka ini adalah hidayah. Karena terkadang orang mengenal saja, tahu bahwa ini benar, ini salah, tetapi dia tidak mampu untuk mengamalkan kebaikan dan dia tidak sanggup untuk meninggalkan keburukan. Dalam hal ini berarti dia membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala tentang masalah meninggalkan dan mengerjakan kebaikan. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, fal hidayah ila sirat, dan hidayah itu kata beliau kepada syirat. Jadi ada dua, ya, hidayah ila syirat dan hidayah fis sirat. Yang pertama, al-hidayah ila syirat luzumu dinil Islam wa tarku ma siwa minal adiyah, yaitu beristiqamah, melazimkan dengan agama Islam dan kemudian meninggalkan apa-apa yang selainnya dari seluruh agama. Maka hidayah pertama
Islam. Kalau kita alhamdulillah bapak-bapak, ibu sekalian, kebanyakan kita lahir sudah dalam keluarga muslim. Berarti kita sudah dapatkan hidayah dalam sisi ini, hidayah yang tidak kita minta, tapi Allah berikan. Dan hidayah ini Allah berikan kepada Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun ada orang-orang di luar Islam yang mereka juga dapatkan hidayah ini, tetapi juga mereka dapatkan bukan dengan santai-santai, tetapi dengan perjuangan. Kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita yang mereka menjadi mu'alaf, awal mereka didatangi oleh Allah Ta'ala itu dengan perjuangan, dengan mentadaburi alam, kemudian dengan ada yang dengan mempelajari Al-Quran, ada yang baca dari Al-Fatihah, ada yang baca dari Al-Ikhlas, dan banyak sekali perjuangan yang mereka kerjakan untuk mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, hidayah itu istilah tasmulu li jamil tafsiri al-diniyah ilman wa amalan. Yang kedua itu adalah hidayah di dalam agama Islam ini, yang mencakup seluruh rincian agama, baik ilmu ya atau juga amalan. Karena beberapa orang yang kita jumpai sudah memberikan hidayah kepada Islam, masuk Islam dia dari agama sebelumnya, agama selain Islam, kemudian masuk Islam. Namun berhenti di sini, ya, mereka belum dapatkan hidayah di dalam agama Islam, sehingga dalam dia beragama Islam masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sebelumnya, masih ikut perayaan dari agama selain Islam, masih melaksanakan ritual karena mungkin gak enak, karena mungkin tak dengan keluarga dan seterusnya, sehingga masih melaksanakan hal-hal yang sebenarnya bukan dari Islam. Maka kita butuh hidayah yang selanjutnya, hidayah dalam Islam. Maka di sini ada tingkatan-tingkatan dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Islam mungkin termasuk kita dahulu sebelum mengenal Islam dengan benar, Islam kita masih sering melaksanakan hal-hal yang berbau syirik. Tetapi saat itu kita merasa bahwa kita sudah bertauhid dan itu bukanlah suatu perbuatan syirik. Masih percaya dengan ramalan bintang misalnya. Dulu sebelum kita mengenal Islam, masih percaya dengan jimat-jimat yang kita yakini sebagai wasilah saja. Ini bukan syirik, ini wasilah saja. Pertolongan dari Allah, dan jimat ini sekedar wasilah saja. Mungkin seperti itu. Namun alhamdulillah, dengan belajar, dengan mempelajari Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah, kita kemudian melakukan hidayah untuk tinggalkan itu semua. Dan mungkin juga di antara kita dulu banyak yang masih gemar dengan kemaksiatan. Namun saat itu kita merasa bahwasanya itu bukan suatu maksiat, suatu amalan yang biasa-biasa saja dan boleh dalam Islam. Misalnya, ketika kita belum belajar tentang siapa mahram kita, ya, dengan sepupu, apalagi lebaran seperti ini, ya hendaknya kita pelajari siapa sih mahram kita, laki-laki maupun perempuan, sehingga kita bisa laksanakan silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Dengan sepupu masih luntang-luntung, ya, orang tuanya biarkan karena tidak paham, salaman, ada berdua-dua. Padahal sepupu, ya, ini memang dulur saudara, tetapi dia bukan mahram, yang dia tidak boleh, ya, interaksi dengan mereka seperti dengan mahram, ya. Contoh yang lain lagi dengan saudara ipar. Saudara ipar itu bukan mahram, ya. Maka terlarang kita untuk safar berduaan, kemudian bersalaman misalnya, ya. Maka di sini harus kita paham. Dan dalam Ramadan Idul Fitri ini, ya, mari kita coba pelajari siapa mahram kita dan kita pahamkan kepada anak-anak kita.
Karena terkadang ini suatu yang sulit, ya, nggak enak masa sama saudara seperti itu, ya. Perkara yang bukan enak, tetapi yang sedang kita langgar adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian masalah taufik ini, ya, kalau kita lihat perjalanan Salman Al-Farisi dari Persia sana sampai ke Madinah untuk mendapatkan hidayah sangat luar biasa. Sampai dia menjadi budak, kemudian masuk agama Nasrani, kemudian dia ke Madinah dan terus menjadi Muslim. Kemudian dia, kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau tadabbur alam, ya, memperhatikan firman Allah yang kauniyah. Awal-awal Nabi Ibrahim melihat bintang, ya, falam majana alaihi lail, ketika malam menyelimuti, kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang, ro'a kaukaba, dia melihat bintang, kemudian berkata, hada rabbi, inilah Tuhanku. Kemudian ketika bintang ini tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku tidak menyukai yang tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan, ya, falamma ra'al qamar, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, maka beliau mengatakan hada rabbi. Maka tatkala bulan juga tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya, qala la illam yahdini rabbi la wala takunanna minal qawmid dhalin. Seandainya kalau Allah tidak berikan aku hidayah, maka semua aku termasuk dari golongan kaum yang tersesat. Maka butuh kita kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Nabi Ibrahim melihat kepada matahari. Ketika melihat matahari juga sama berkata, hada rabbi hada akbar, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar, ya. Maka tatkala matahari juga tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi inni bari'un minkum ya bima tusyrikun, ya wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian suka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita bisa pelajarannya bahwasanya apa? Hidayah itu tidak ujuk-ujuk kita terima, tetapi harus kita usahakan, bahkan dengan usaha yang sangat kuat. Mudah-mudahan kita seluruhnya disini Allah Ta'ala sebagai orang-orang istiqomah di dalam Islam ini, dan kita senantiasa mohon untuk diberikan hidayah, dan kita juga mohon agar kita tidak termasuk orang-orang yang Allah palingkan, Allah condongkan kepada kesesatan setelah memberi hidayah. Dan seringlah kita membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, janganlah Kau jadikan hatiku contoh kesesatan setelah Kau berikan petunjuk kepadaku, dan berilah rahmat kepadaku dari sisi Engkau, sungguh Engkau adalah Zat yang Maha memberi karunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan kekurangan, saya mohon kepada teman sekalian, pada jemaah sekalian, dan kepada Allah kita sama-sama mohon maghfirahnya. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.